Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nofrita Nursa, peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten 50 Kota, golongan 3, angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer negara Republik Indonesia. Pembahasan kita kali ini adalah analisis isu-isu kontemporer. Pada pembahasan hari ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut. Yang ketiga, metode USG untuk prioritas masalah. Isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Salah satu isu yang terjadi belakangan ini adalah dampak pandemi COVID-19. Pada saat ini, kita semua tahu bahwa Indonesia bahkan dunia diserang virus COVID-19 sejak tahun 2019. Karena COVID-19 termasuk virus yang berbahaya, bahkan mematikan, maka ditetapkanlah pandemi COVID-19. Karena itu, dunia pasca pandemi akan menjadi dunia yang penuh restriksi atas pergerakan barang dan jasa. Proses pertentangan di tengah pandemi mulai tampak dari pelarangan ekspor hasil pertanian oleh negara penghasil produk pangan. Hal itu bisa dipahami sebagai upaya negara produsen pangan mengamankan kebutuhan domestik. Namun, di sisi lain, demikian itu menimbulkan persoalan pelik bagi negara yang sepenuhnya bergantung pada impor. Bahasan yang kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Perubahan global yang saat ini terjadi telah menyebabkan dampak terhadap semua sektor, tidak hanya berimbas kepada lembaga pemerintahan, namun juga sektor swasta. Semua pihak pada akhirnya dituntut mengubah cara mereka berpikir dan kebiasaan. Kita sebagai ASN harus berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam mengantisipasi tantangan tersebut. Yang pertama, yang dilakukan adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan desain organisasi yang lincah dan berdasarkan pada prinsip seluruh instansi serta akuntabel. Dan terakhir, mendorong publik mengembangkan diri serta menciptakan budaya inovasi di lingkungannya. Bahasan yang ketiga, metode USG untuk prioritas masalah. Dalam tahapan perencanaan kesehatan kita akan mendapati suatu tahapan, yaitu tahapan menentukan prioritas masalah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas masalah adalah metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu mendesak atau tidak masalah tersebut. Seriousness adalah seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Terakhir, growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu itu akan makin memburuk bila dibiarkan. Data atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode USG yaitu hasil analisa situasi,
informasi tentang sumber daya yang dimiliki, dokumen tentang perundang-undangan peraturan serta kebijakan pemerintahan yang berlaku. Adapun contoh tabel hasil penerapan metode WSG adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa prioritas masalah adalah masalah D, karena memiliki total sebesar 14. Sekianlah pembahasan kita tentang isu-isu kontemporer, bagaimana sikap ASN terhadap isu tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.